Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan masih menggerakkan hati kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu untuk menambah pengetahuan kita terhadap agama kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua pahala yang berlipat ganda, karena di waktu seperti ini hujan, kita alhamdulillah masih menyempatkan diri untuk datang menghadiri majelis ilmu. Dan tentunya semakin besar pengorbanan kita, semakin sulit dalam keadaan menuntut ilmu, itu pahala lebih besar dan lebih mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, dalam sebuah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Maukah saya kabarkan kepada kalian satu amalan yang memasukkan kalian ke dalam surga?" Maka sahabat bertanya, "Kami mau ya Rasulullah." Maka Nabi menjawab, "Asbigul wudu 'alal makarih." Jaga wudu kalian, perbaiki wudu kalian, pelihara wudu kalian ketika dalam keadaan dingin, ketika dalam keadaan sulit, yang kalian tidak sukai, dingin, dan yang semisal dengan itu. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa ketika keadaan semakin berat, cobaan semakin berat, dan kita tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar di sisinya. Naam. Kita lanjutkan kajian kita membaca Nasihatil Linisa, kitab Nasihatil Linisa, nasihatku untuk kaum wanita, yang ditulis oleh Ummu Abdillah atau Syekhah Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Al-Wadi'iyah hafizahullahu ta'ala. Kita masih menyebutkan pembahasan pertama, yaitu beliau menyebutkan atau membahas tentang anjuran untuk menjaga keikhlasan dalam ibadah dan anjuran untuk menjaga waktu. Anjuran untuk menjaga waktu, yaitu memanfaatkan waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang beliau tulis, yang beliau sebutkan di sini, bahwa beliau ingatkan kita semua di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka
beribadah kepadaku. Liya'budun disebutkan oleh para ulama ahli tafsir maknanya liyuwahhidun, yaitu untuk mereka mentauhidkan aku, kata Allah. Jadi ini hikmah dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk ibadah. Kemudian penulis menyebutkan juga makna ibadah itu sendiri. Makna ibadah itu sendiri. Beliau bawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Ubudiyah, dan ini pengertian ibadah yang paling mencakup, ya, yang paling mencakup bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Bahwa ibadah adalah semua kata yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, dari ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi segala hal-hal yang Allah ridhai, yang Allah cintai, entah itu amalan lisan atau amalan perbuatan, anggota tubuh yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi maupun amalan hati. Ya, jadi amalan lisan, amalan anggota tubuh dan amalan hati semuanya terhitung ibadah selama hal perkara tersebut Allah cintai, Allah ridhai, seperti zikir, salat, puasa dan seterusnya. Demikian pula amalan hati seperti tawakal, khasyah, takut kepada Allah, khauf, raghbah, mengharap kepada Allah, dan seterusnya dari amalan-amalan hati. Ini seluruhnya ibadah. Kenapa? Karena perkara tersebut seluruhnya Allah mencintai dan meridhai perkara tersebut. Atau kita sebutkan dengan arti lain, bahasa lain, bahwa ibadah itu segala apa-apa yang Allah perintahkan. Segala apa-apa yang Allah perintahkan. Karena tidaklah Allah perintahkan kecuali pasti Allah ridhoi dan cintai perkara tersebut. Berarti segala apa yang Allah perintahkan itu ibadah. Tinggal kita lihat hukumnya, apakah dia wajib atau sunnah. Tinggal kita lihat hukumnya, wajib atau sunnah. Ya. Olehnya itu perintah dalam Al-Quran maupun sunnah dalam hadits itu tidak lepas dari dua. Ya. Entah itu dia bermakna wajib, apakah dia bermakna wajib atau bermakna sunnah. Ya, kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala juga, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim wa huwal azizul ghafur wa huwal azizul ghafur." Kata penulis, Allah berfirman, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, agar Allah mencoba kalian, menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan dia Allah yang maha mulia lagi maha mengampuni. Dan kita sudah jelaskan ahsanu amala, ya, di sini maknanya adalah ahsanu amala, yang paling baik amalannya yaitu yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad. Beliau ditanya tentang apa makna firman Allah ahsanu amala, yang paling baik amalannya, yaitu kata beliau akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu kita katakan amalan itu dikatakan husna, amalan itu dikatakan hasan atau amalan soleh, amalan yang baik ketika terpenuhi dua syarat tersebut. Terpenuhi dua syarat ibadah, yaitu ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Olehnya itu Nabi juga mengajarkan Muadz bin Jabal doa ini, untuk dibaca di akhir salat, yaitu pada tasyahud akhir sebelum kita salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu dan bersyukur akan nikmatmu dan untuk selalu memperindah ibadah kepadamu. Ini doa yang agung. Ini doa yang agung. Kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk kita menyembah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis lanjut di sini, kata beliau wa ka'annana khuliqna lidunya
walil akli wasyurbi lillahwi. Fanahnu lam nakum bima yuriduh. Lam nakum bima yuriduhu Allahu minna. Bal nuhrulun fi saddih. Fala tulhina ad-dunya fa innal umra qasirun jidda. Kata penulis, seakan-akan kita dicipta untuk dunia saja. Seakan-akan kita dicipta untuk dunia saja. Ya, maksudnya kalau kita melihat kebanyakan manusia, ya, seakan-akan dicipta untuk hidup di dunia saja. Untuk makan, untuk minum, walillahwi, untuk bermain-main. Ya, untuk bermain-main. Dan inilah kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan orang-orang kafir seperti ini. Ya, di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Allah berfirman, dan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yatamatta'un, mereka bersenang-senang saja, wa ya'kulun, dan makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang itu makan juga. Wan naru mathwal lahum, kata Allah, neraka tempat kembali mereka. Neraka tempat kembali mereka. Iya. Kata penulis, fanahnu lam nakum bima yuriduhullahu minna. Dan subhanallah, kita ini belum menegakkan, belum mengamalkan, belum mempraktekkan, belum merealisasikan apa-apa yang Allah inginkan untuk kita. Apa-apa yang Allah inginkan dari kita. Kita belum wujudkan itu. Kata penulis, kita belum wujudkan itu. Bahluhrulun fi saddi. Bahkan, na'udzubillah, kita berusaha untuk melawannya. Yaitu kita lakukan yang Allah larang. Allah perintahkan ini, kita lakukan yang itu. Dengan tidak melaksanakan perintah Allah itu sudah dosa. Apalagi kalau kita langgar larangannya. Ya, apalagi kalau kita melanggar larangannya. Bahkan meninggalkan perintah Allah itu lebih besar dosanya daripada melaksanakan larangan Allah. Perhatikan. Ya, ini ilmu ya. Meninggalkan perintah dosa. Melaksanakan larangan dosa juga. Tapi yang mana lebih besar dosanya? Yang mana lebih berbahaya? Jawabannya, ya kalau kita ditanya, jawab lebih besar dosanya atau lebih berbahaya adalah melanggar perintah. Meninggalkan perintah. Itu lebih besar dosanya, lebih berbahaya dari melaksanakan larangan. Walaupun dua-duanya tidak boleh. Kenapa? Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa sisi. Dalam bukunya Al-Fawaid, beliau sebutkan faidah yang sangat indah. Kenapa meninggalkan perintah kita katakan lebih berbahaya daripada melaksanakan larangan Allah. Karena iblis itu melanggar perintah. Adam alaihissalam melaksanakan larangan. Tapi iblis laknatullah alaih dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat dan kekal di dalam neraka. Adapun Adam alaihissalam dilarang mendekati khuldi, pohon khuldi itu, tapi Adam, ayah kita Adam dan ibu kita Hawa memakan, maka dikeluarkan dari surga. Tapi Allah ampuni. Fa'asa Adam rabbahu faghawa thumma jtabahu fataba alaihi wahada. Kata Allah, kemudian Adam bermaksiat dan melampaui batas, kemudian Allah memilih dia. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Adam dan bertaubat, dan Allah mengampuni Adam alaihi salam. Tetapi iblis diperintah untuk sujud. Diperintah untuk sujud, tetapi tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Berarti dari sinilah Ibnu Qayyim mengatakan berarti meninggalkan larangan Allah itu lebih berbahaya daripada melaksanakan larangan Allah. Ini diingat ya. Dan memang alasan kedua, kalau kita melihat orang-orang yang melaksanakan larangan Allah, dia melaksanakan hal-hal yang haram, itu kebanyakannya karena memang lemah imannya dan tahu yang dia lakukan itu haram. Orang yang membunuh misalnya, orang yang
berzina misalnya, atau dosa-dosa yang lain, ini semua larangan Allah, dia langgar. Itu kebanyakannya mereka tahu ini haram, iya. Mereka tahu ini haram karena lemah imannya, tidak mampu meninggalkan itu. Tetapi orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, itu kebanyakannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah karena kesombongan dan takabur. Itulah iblis. Iya. Itulah iblis. Jelas ya? Iya. Tapi dua-duanya itu tidak diperbolehkan, haram. Iya. Kata penulis, iya, kita semuanya belum melakukan apa yang Allah inginkan untuk atas kita. Apa yang Allah wajibkan atas kita. Bahkan kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Fala tulhinad dunya fa innal umra qasirun jidda. Kata beliau, maka janganlah kita tertipu dengan dunia. Jangan dunia ini menipu kita. Karena umur ini sangat ringkas. Umur ini kata beliau sangat pendek sekali. Iya. Sungguh telah berkata seorang ulama penyair, wal umru aksar muddatan min ayyudayya fil hisab. Faktanimu sa'atihi famururuha marras sahab. Umur ini kata seorang ulama dalam dua bait syair, umur ini sangatlah ringkas jaraknya. Iya, sangatlah merugi kalau kita sia-siakan umur kita. Maka kata ulama ini, faktanimu sa'atihi, maka manfaatkanlah umur kalian, manfaatkanlah umur kita. Famururuha marras sahab. Karena berlalunya umur ini, berlalunya waktu ini, ya marros sahab, sebagaimana jalannya awan. Berjalan terus, ya, berjalan terus seperti itu. Ya. Ini nasihat yang sangat indah. Ya. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan penghuni neraka, keadaan mereka ketika mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, yang mereka ungkap satu, ya, nikmat yang dulu mereka sia-siakan, itu nikmat umur. Nikmat umur. Allah berfirman, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berteriak di dalam neraka seraya mengatakan, Rabbana, ya Allah, Rabb kami, akhrijna na'mal salihan, keluarkanlah kami akan, niscaya kami akan beramal saleh yang dulu kami tinggalkan. Perhatikan Allah ungkap satu nikmat yang mereka dulu sia-siakan nikmat ini. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, bukankah saya telah memberikan kalian umur? Dan umur itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa untuk kalian pakai untuk berfikir, beramal. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian peringatan? Ini menunjukkan kepada kita, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika Allah masih memberikan kepada kita umur, kesehatan, terlebih sekarang lagi, ya, di masa-masa penyakit ini sedang menyebar, ya, betapa nikmatnya kesehatan ini. Maka marilah kita memanfaatkan, ya, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan, kita manfaatkan umur tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Balid dunya nafsuha qasiratun jidda. Bahkan kata penulis, dunia ini, ya, sangat pendek, sangat ringkas. Kata penulis, Allah berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zina wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kata penulis, dunia ini sangatlah ringkas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ketahuilah kehidupan dunia ini hanya la'ibun, ya, permainan, walahun, senda gurau, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurum bainakum,
dan hanya perlombaan, berlomba-lombanya kalian, watakathurun, dan memperbanyak dalam hal apa? Dalam hal harta dan anak-anak. Inilah keadaan manusia. Iya, mereka hanya menganggap kehidupan ini hanya permainan, senda gurau. Seakan-akan hidup setelah itu mati, tidak dibangkitkan. Kenapa? Karena kita lihat kehidupan mereka tidak ada takut kepada Allah. Iya, tidak ada amalan yang mereka siapkan untuk berjumpa dengan Allah. Jadi seakan-akan kita lihat kehidupan mereka seakan-akan tidak ada hari perjumpaan dengan Allah. Tidak ada yang namanya dibangkitkan, tidak ada. Kalau kita melihat amalan-amalan mereka, kita melihat kehidupan mereka, senang-senang, jalan-jalan, menghabiskan waktu ini dan itu, sampai melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul firman Allah Subhanahu wa taala, shadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Kata Allah, wa tafakhurum bainakum, dan kalian hanya memperbanyak, berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan anak-anak. Kama saligoisin a'jabal kuffara nabatu, sebagaimana hujan yang membuat petani-petani itu takjub. Hujan yang menumbuhkan tumbuhan yang membuat petani-petani itu takjub. Demikian pula dunia. Jadi Allah dalam ayat ini mempermisalkan keadaan dunia. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman petani ini kering. Fatarahu musfarra, langsung kuning semua. Maksudnya gugur. Ya. Tsumma yakunu hutama. Kemudian hancur tanaman mereka. Demikianlah. Turun hujan, tumbuh hijau, senang. Sebentar saja senangnya, kemudian gugur. Hilang tanaman itu, kering. Wa fil akhirati adzabun syadid. Adapun di akhirat siksaan Allah sangatlah pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Dalam surah Al-Kahfi yang mungkin kita sering baca setiap hari Jumat, kata Allah, buatlah kepada mereka wahai Muhammad permisalan kehidupan dunia seperti air yang Allah turunkan dari langit dan menyuburkan, menumbuhkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi. Fa'asbaha hashima, tiba-tiba jadi kering. Tadruhu riyah, diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Dan demikian pula dalam ayat-ayat yang lain. Ini dalam Al-Qur'an ini ayat-ayat seperti ini banyak. Iya. Ayat-ayat seperti ini banyak. Kemudian kata penulis, wa fi hadhil ayat wa nadhairiha tahkiru sya'ni dunya wa annaha daru zawalil wa fana. Dan ayat-ayat seperti ini dan yang lainnya dari ayat-ayat dan yang semisalnya itu menunjukkan tahkiru dunya, hinanya dunia itu. Hinanya dunia itu, bahwa dunia adalah negeri atau tempat yang akan hilang, tempat yang akan sirna, dan tempat yang akan berakhir. Tempat yang akan berakhir. Dan hendaknya ini kita selalu ingat dan selalu kita ingat. Mungkin kadang karena kesenangan, lupa, sudah mendapatkan nikmat dan yang lainnya mungkin lupa. Demikianlah manusia. Tetapi hendaknya kita memperbanyak mengingat ini, memperbanyak mengingat hakikat kehidupan dunia, memperbanyak ingat kematian, agar angan-angan kita tidak panjang. Tidak banyak mau ini mau itu. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi SAW, dulu saya melarang kalian dari berziarah kubur. Sekarang ziarahi kuburan. Silahkan kalian berziarah ke kuburan. Kenapa? Karena berziarah kuburan, kata Nabi SAW, tudzakirukumul akhirah, memperingatkan kalian, membuat kalian ingat kepada akhirat, kepada akhirat.
Dan memang kadang kalau kita misalnya sudah kumpul bersama keluarga, sudah senang, mungkin hilang perasaan ini, hilang ingatan kita tentang itu. Tapi ketika kita hadir di majelis ilmu seperti ini, diingatkan, ingat lagi. Demikian pula manusia. Demikianlah manusia. Dalam hadits Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Hanzalah radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, nafaqa Hanzalah." Wahai Abu Bakar, saya munafik. Saya sudah jadi munafik. Kata Abu Bakar, kenapa? Saya kalau bertemu dengan Nabi SAW di majelis Nabi, duduk di majelis Nabi SAW mendengarkan hadis, itu tenang perasaan saya. Ingat akhirat. Tapi kalau saya pulang di keluarga saya, ngumpul dengan istri, ngumpul dengan anak, hilang lagi perasaan itu. Senang-senang lagi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya juga begitu. Saya juga seperti itu. Ayo kita datang kepada Nabi SAW. Maka datanglah mereka berdua kepada Rasul SAW. Dan Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, nafaqu Hanzalah. Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, Hanzalah, itu dirinya sendiri, telah munafik. Hanzalah telah munafik. Kata Nabi, kenapa? Maka beliau pun menceritakan sebagaimana yang beliau ceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi mengatakan, seperti itulah manusia. Tapi, walakin sa'atan sa'ah. Ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya kumpul bersama keluarga. Ada waktunya untuk kadang mungkin kita ingin refreshing, menghilangkan mungkin penat, mungkin sekali. Itu hal yang mubah, tetapi jangan sampai melalaikan kita dari, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari situ kita melihat bahwa keadaan sahabat seperti itu juga. Berarti yang wajib kita lakukan atau yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengetahui keadaan kita seperti itu, kadang ingat, akhirat kadang lupa, kadang lagi lupa lagi, berarti memperbanyak. Kan begitu. Kita sudah tahu tempat-tempat ketenangan itu di mana. Kita sudah tahu tempat-tempat hati kita tenang itu di mana. Di majelis ilmu. Berarti hendaknya kita apa? Memperbanyak. Supaya kita banyak ingat akhirat, banyak ingat kematian. Rajin dalam beribadah, rajin dalam bersedekah, rajin dalam melakukan ketaatan, terkhusus menuntut ilmu, bermajelis ilmu, mendengarkan nasihat. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan hati itu ibarat tanaman. Kalau tidak disiram layu, demikian pula hati manusia. Kalau tidak disiram dengan Al-Quran, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu agama, dia akan mati. Dia akan mati. Makanya kadang kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin awalnya ada di majelis ilmu, karena mungkin sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan urusannya, sibuk dengan ini dan itu, tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat, tidak pernah mendapatkan siraman-siraman rohani agar hatinya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka akan memperbanyak menghabiskan waktunya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita katakan na'udzubillah, lama-kelamaan dia akan futur dan semisalnya. Olehnya itu, perkara-perkara seperti ini kita perbanyak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus menuntut ilmu. Kata beliau, wa dunya fu'la minad dunu. Beliau bahas tentang dunia. Dunia itu dari kata dunu. Dunu, dal, nun dan waw. Dunu, wun. Apa itu dunu? Artinya dunu itu dekat. Jadi makna dunia secara bahasa, dunia artinya dekat. Dunia kan bahasa Arab ya. Hanya sudah jadi bahasa Indonesia, dunia. Bermakna dekat. Kenapa dikatakan dunia? Dunia sebagai dunia karena sumiyat bidzalika, kata Syekh penulis, li sabqiha lil ukhra, karena dia dekat dengan akhirat. Maksudnya dunia sebentar. Makanya dia dari maknanya saja sudah kita ketahui bahwa dunia sebentar saja. Kita rasa lama-lama tapi sebentar saja, hakikatnya sebentar. Wakila ada yang mengatakan sumiyat dunia lidunuwiha ila zawal. Ada yang mengatakan dunia itu dari asal katanya dunia karena dekatnya dia dengan kehancuran, dekatnya dia dengan kiamat, kehancuran.
Karena Nabi SAW mengatakan, bu'ithtu ana wasa'ah kahataini. Saya diutus dengan hari kiamat seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Jadi jarak antara Nabi diutus dengan hari kiamat, jarak antara Nabi diutus dengan hari kiamat seperti ketika kita mengangkat dua jari kita, telunjuk dan jari tengah. Subhanallah, dekat sekali. Sementara Nabi SAW sudah diutus berapa tahun yang lalu? Sudah 14 abad yang lalu. Berarti sudah semakin dekat umur dunia ini. Sudah semakin dekat. Kata penulis, ya, fadunya hitamun zail. Kata penulis, dunia ini ingatlah wahai saudaraku muslimah. Kata penulis, dunia ini adalah perhiasan yang akan hilang. Perhiasan yang akan pergi. Kenapa dikatakan perhiasan? Iya, karena banyak orang yang menganggapnya elok, cantik. Ya kan? Banyak orang yang tertipu dengannya. Seperti perhiasan. Wadhillun abir. Dunia ini ibaratnya seperti naungan yang berjalan. Naungan sebentar hilang. Wal gururu biha halak. Dan orang yang tertipu dengan dunia akan binasa. Kata Allah, wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kata Allah, dan kehidupan dunia telah menipu kalian. Iya, dan mereka ketahui, mereka persaksikan diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa yang tertipu dengan dunia, ya, yang hanya urus dunianya, sibuk dengan dunia, itu ciri khas orang-orang kafir. Demikianlah keadaan mereka. Maka kita jangan seperti mereka. Jangan seperti mereka. Nas'alullah salam wal afiyah. Kata penulis, seorang penyair mengatakan, hiya dunya taqulu bimil'i fiha hadari min batshi wa fatki fala yagrurkum minni ibtisamun faqawli mudhikun wal fi'lu mubki. Wahia, ya, dua syair ini seorang ulama mengatakan dia adalah dunia dengan segala isinya berkata. Ya. Jadi penyair ini mengisyaratkan apa? Memberikan perumpamaan. Jadi dunia ini seakan-akan berkata. Dunia dengan isinya berkata, hati-hati kalian dengan siksaanku. Hati-hati kalian dengan tipu dayaku. Ya, jangan kalian tertipu denganku. Jangan kalian tertipu dengan senyumanku. Faqawli mudhikun wal fi'lu mubki. Ucapanku itu membuat tertawa, tetapi perbuatanku membuat menangis. Ya, Masya Allah. Faqawli mudhikun wal fi'lu mubki. Ucapanku itu membuat kalian tertawa, tetapi perbuatanku membuat kalian menangis. Membuat kalian menangis. Ya, ini seakan-akan dunia berucap seperti itu. Kata penulis, wahyadaru nakdin wa ta'ibin. Iya. Ar-ra'isu la yahna'u bi ri'asatihi wa tajiru la yahna'u bi tijaratihi. Masya Allah. Kata penulis, ingatlah bahwa dunia ini adalah negeri tempat kesulitan. Negeri yang sulit, yang susah. Iya. Ar-Ra'is la yahna bi ri'asatihi. Beliau contohkan, beliau rinci. Pimpinan, ya, raja, itu tidak akan pernah tenang dengan kepemimpinannya. Maksudnya dalam kehidupannya pasti ada kesulitan. Wattajiru la yahna bi tijaratihi. Pedagang, ya, pedagang kaya tidak akan pernah tenang dengan perdagangannya. Wazari'u la yahna bi zara'atihi. Petani tidak akan pernah tenang dengan pertaniannya. Dan demikian pula seterusnya. Wahalum majarra. Fa idza saluhat li ahadin min janibin tadahwarat alaihi min jawaniba ukhur. Kalau dia mendapatkan kesenangan baik dari satu sisi, ya, dia dapatkan nikmat kekayaan, nikmat harta, pasti ada, iya, yang dia tidak senangi akan didapatkan dari sisi yang lain. Itu pasti. Iya. Jadi dunia ini memang negeri kesulitan. Tempat untuk kita merasakan kesulitan. Susah. Ya. Fas'adatu fi hadhihi dunya la tatimmu li ahadin. Maka kata penulis, ingat bahwa kebahagiaan yang hakiki,
Ingat, kebahagiaan yang hakiki di dunia ini tidak akan pernah ada didapatkan oleh siapapun dia, walaupun Rasul. Pernah kita dapatkan hadits Rasul bahagia terus? Hah? Tidak ada. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balaan al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat cobaannya di dunia ini, berarti yang paling banyak kesulitannya, cobaannya, ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang semisal dengan mereka, yang semisal dengan mereka. Jadi tidak ada orang yang bahagia. Hakikat kebahagiaan itu nanti di akhirat. Di dunia tidak ada. Kebahagiaan yang hakiki itu bukan di sini. Makanya penulis mengatakan kebahagiaan yang sebenarnya tidak akan pernah didapatkan oleh siapapun dia. Karena kata Allah dalam Al-Quran, kata penulis, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Subhanallah. Sungguh, kata Allah, kami telah menciptakan kalian, manusia, fi kabad. Apa arti kabad? Mungkin ini kita sudah hafal ayatnya. Sering baca. Kabad artinya syiddah, sulit. Ya, berat. Jadi kata Allah, kami telah ciptakan kalian manusia, itu memang untuk merasakan kesulitan. Pasti. Ya. Dalam kata beliau penulis, dalam hadits Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, murru alaihi bi janazah, pernah lewat di depan Nabi jenazah. Diantar di depan Nabi lewat. Ya, maka tiba-tiba Nabi berkata, mustarihun wa mustarahum minhu. Ada yang istirahat dan ada yang orang-orang istirahat darinya. Ini dua keadaan jenazah. Dua keadaan jenazah. Hanya dua keadaan saja. Kita meninggal, hanya ada dua keadaan yang akan kita pilih. Ini atau itu. Kita beristirahat atau orang-orang beristirahat dari kita. Mustarihun wa mustarahum minhu. Istirahat atau orang-orang yang beristirahat darinya. Qalu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Mal mustarih wal mustarahum minhu. Apa itu orang yang beristirahat dan apa itu orang yang manusia beristirahat darinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, al-abdul mu'min yastarihu min nasabi dunya wa adaha ila rahmatillah. Kalau orang yang beriman meninggal, maka mustarih. Dia hakikatnya beristirahat dari keletihan, kesulitan, kepayahan dunia ini. Wa adaha ila rahmatillah. Berpindah ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang beriman. Jelas? Ini orang yang beriman. Ya. Makanya kita tidak boleh menunjuk orang, memastikan dia ya pindah ke rahmat Allah. Makanya ucapan kita, khususnya kita di Indonesia, ya dia telah pulang ke rahmatullah. Itu keliru ucapan itu. Atau kita bilang almarhum, itu salah. Karena itu artinya kita pastikan dia dapat rahmat. Faham? Yang benarnya rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Allahu yarhamuhu. Semoga Allah merahmatinya. Tapi kalau kita katakan almarhum, artinya dirahmati oleh Allah. Berarti kita pastikan dapat rahmat. Itu tidak ada jaminan. Dipahami? Iya. Atau kadang kita, ya dia sudah pulang ke rahmatullah. Iya. Pergi ke rahmatnya Allah. Dari mana kita tahu bahwa dia dirahmati oleh Allah? Iya. Nabi di sini hanya mengatakan orang yang beriman. Orang yang beriman, kalau memang dia di dunia beriman kepada Allah, beramal soleh, ketika dia meninggal, maka mustarihum minhu. Baru kita katakan dia dapat rahmat Allah. Tapi ini umum. Jelas? Umum. Ya. Tidak disebut nama, tidak tunjuk hidung, kamu. Ya. Kecuali memang yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti sahabat. Masih hidup sudah dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. 10 orang. Padahal orangnya masih hidup. Masih berjalan di muka bumi. Masih ada jalan-jalan orangnya. Kata Nabi SAW, Abu Bakar dalam sorga, Umar dalam sorga. Ya. Kalau ini ya kita pastikan dapat rahmat Allah. Jelas? Tapi kalau selain mereka, tidak.
Nah, maka kalau orang beriman mustarihum minhu. Wal abdul fajir, adapun hamba yang fajir, pelaku maksiat, pendosa, yastarihu minhu al-ibadu wal biladu wasyajar wad dawabu. Kata Nabi SAW, adapun sebaliknya orang yang pendosa, ya, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, pendosa, maka dia bukan beristirahat, tapi orang-orang, ya, negeri ini, manusia, pohon-pohon, binatang beristirahat darinya. Nasallallahu salam wal afiyah. Tapi kalau orang yang beriman, hakikatnya dia betul-betul baru beristirahat. Karena kenapa mereka tidak bisa kita katakan beristirahat? Karena siksa lagi dia dapat. Iya kan? Belum lagi azab kubur. Ya. Itu fase pertama setelah kematian. Belum lagi siksaan dalam neraka yang lebih pedih daripada itu. Makanya dikatakan mereka manusia yang beristirahat darinya. Adapun orang-orang yang beriman, istirahat. Nyata betul istirahat. Kenapa? Karena di sana surga menantinya tidak ada lagi keletihan. Tidak ada lagi kepayahan. Tidak ada lagi kesulitan. Tidak ada lagi. Ya. Masya Allah. Tidak ada lagi kesedihan. Oleh karena itu orang-orang beriman ketika masuk ke dalam surga. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran kata Allah tentang ucapan orang-orang beriman dalam surga. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Kata Allah, segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Tidak ada kesedihan lagi di sana. Bahagia, penuh kebahagiaan. Nah itu baru istirahat namanya. Tapi orang-orang fajir, pendosa, pelaku maksiat, belum istirahat, belum. Ya. Bahkan perjalanan kehidupannya baru dimulai. Baru dimulai. Ya. Makanya dikatakan mustarihun wal mustarahu minhu. Ada yang beristirahat dan ada orang-orang pohon yang beristirahat darinya. Iya. Dan kata penulis, lihat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bardal aishi ba'dal mamat. Masya Allah, doa ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam Sunan Musnad Sunnah, kitab beliau Sunnah dari sahabat Fudhalah bin Ubaid. Dan ini haditsnya sahih. Doa Nabi. Dan hendaknya kita baca doa ini. Apa doa Nabi? Wa as'aluka bardal aishi ba'dal mamat. Ya Allah, saya meminta kepadamu, saya memohon kepadamu kesejukan kehidupan setelah kematian. Perhatikan, Nabi meminta kesejukan, keenakan setelah kehidupan dunia. Setelah kematian. Apa maksud hadits ini? Kenapa Nabi berdoa seperti ini? Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim. Lamma kana al-'aisyu fi hadhihi dar la yabrud li ahadin kainan man kana bal huwa mahsyun bil qasas wan naqdi wa mahfun bil alami wal batinah wal zahirah sa'ala bardal 'aishi ba'dal maut. Ba'dal maut. Kata Ibnu Qayyim, karena kehidupan dunia ini tidak akan pernah sejuk, tidak akan pernah dingin untuk siapapun juga dan dimanapun dia berada. Bahkan kehidupan dunia ini dipenuhi dengan kepayahan, keletihan, capek, dipenuhi dengan rasa sakit, batin, bukan sakit, batin, al-batinah, wal-zahira, dan yang nampak, berdarah, luka dan semisalnya. Maka disitulah Nabi meminta kesejukan kehidupan setelah kematian. Maksud doa Nabi ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan kepedihan, keletihan, kepayahan, cobaan demi cobaan beliau rasakan. Bahkan turunnya Al-Qur'an pun Allah sudah isyaratkan, inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Ketika Allah turunkan kepada beliau Al-Qur'an, apa kata Allah? Wahai Muhammad, kami akan turunkan kepadamu qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Masya Allah. Ucapan yang berat ini dalam surah Al-Muzammil, surah yang awal-awal turun. Kata Allah, inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Wahai Muhammad, kami akan turunkan kepadamu ucapan yang berat. Di dalamnya terdapat isyarat dari Allah bahwa ketika kamu akan jadi rasul, kehidupanmu akan sulit,
Berat. Ya. Tetapi Allah dengan hikmahnya, ya, tidak salah dalam memilih manusia untuk menjadi rasul, tidak salah. Makanya kenapa Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul-rasul itu orang pilihan. Karena Allah tahu bahwa mereka lah yang mampu memikul beban itu. Mereka lah yang mampu menjalankan misi dakwah itu. Mereka yang mampu keluar dari kesulitan itu. Hanya mereka yang mampu. Ketika Nabi meninggal, Aisyah memeluk beliau dan beliau meninggal di pangkuan Aisyah. Dan di situ ada Fatimah, ada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Fatimah? Ya Fatimah, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Fatimah, tidak ada kesulitan lagi, tidak ada kepedihan, kepayahan, kesulitan lagi untuk ayahmu kecuali hari ini terakhir. Maksudnya apa? Sakaratul maut, beliau rasakan kepedihannya. Itu yang terakhir kesulitannya. Setelah itu, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan beliau rasakan. Masya Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Fatimah, wahai Fatimah, tidak ada kesulitan, kepayahan, keletihan lagi untuk ayahmu kecuali hari ini. Setelah hari ini tidak ada lagi. Ya. Karena beliau rasakan sakitnya ditarik. Ruh itu ditarik. Keluar sakit, sakaratul maut. Beliau rasakan. Nabi mengatakan, ala lil mauti sakarat. Ketahuilah kematian itu ada kesusahannya, sakaratnya. Ya. Bahkan dalam riwayat ketika beliau sakit, yang beliau meninggal di situ, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ruhnya, Nabi SAW itu panas badan beliau. Makanya beliau minta kepada Aisyah untuk didatangkan air. Beliau masukkan tangannya ke dalam air itu, bejana itu. Kemudian seraya mengatakan, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Keluarlah ruh beliau. Beliau katakan, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam rafiqil a'la, derajat yang tertinggi. Ya Allah, masukkanlah aku, gabungkanlah aku ke dalam rafiqil a'la, tempat yang tertinggi. Kemudian keluarlah ruh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa dunia adalah tempat kita berusaha, beramal, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kesulitan. Olehnya itu kita bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ingat, bersabar itu ada 3 jenis. Mungkin kita hanya memahami yang kita tahu bersabar ketika ketika musibah. Bersabar ketika ada musibah. Ini jenis kesabaran, tapi ada 2 yang lain. Yang kedua, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah. Walaupun itu berat. Sudah berkecimpung dalam riba misalnya, tinggalkan. Ya kan? Wah, berat ini masih nanti mau makan apa, mau ini, mau itu, tinggalkan. Rezeki Allah luas, banyak. Mau ini haram, sudah tahu ini belum bisa tinggalkan, berat ini dan itu. Sabar di atas, tinggalkan. Karena Allah, man taruka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dia dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kita harus bersabar. Kenapa? Supaya kita bisa istiqomah. Jangan kita tinggalkan atau kita laksanakan perintah 1 bulan, 2 bulan, begitu. Kemudian setelah itu kita tinggalkan perintah itu. Tidak, sabar. Kata Nabi SAW dalam hadits, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu, anak dan istrimu untuk salat. Untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah di atasnya. Sabar dalam memerintahkan mereka. Jangan bosan-bosan memerintahkan mereka, mendidik mereka, dan sabarlah ketika kamu sholat. Sabar di atas ibadah itu. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Saya tidak meminta kepadamu, wahai Muhammad, rezeki. Nahnu narzukuka. Sayalah, kata Allah, yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa. Akhir perjalanan yang indah hanya untuk orang-orang yang bertakwa.
Maka kita harus bersabar, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ya, di antara doa yang jangan kita pernah tinggalkan doa ini, boleh dibaca di dalam sujud. Boleh dibaca ketika berdoa antara adzan dan iqamah misalnya. Boleh kita baca di sepertiga malam terakhir. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Nabi banyak baca doa ini. Banyak membaca doa ini. Ini Nabi SAW yang sudah pasti istiqomah, yang sudah pasti, ya, sampai di penghujung kehidupannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersama dengan itu beliau masih berdoa, Allahumma muqallibal qulub. Ya Allah, Engkau membolak-balikkan hati. Ya, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Terlebih lagi kita hendaknya kita banyak-banyak membaca doa ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengistiqomahkan kita semua di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya sudah hampir 5:30. Ya mungkin ada pertanyaan yang dijawab. Kita cukupkan dulu, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang setelahnya ini beliau akan bawakan asar-asar atau hadits-hadits kehidupan para sahabat. Bagaimana semangat mereka, bagaimana kesabaran mereka. Ya, supaya lebih kuat lagi, ya, lebih menunjukkan lagi bahwa demikianlah keadaan orang-orang soleh yang telah mendahului kita, agar kita bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup dulu. Ya. Naktabi hadza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.